Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Trihari Safariningsih, perkenalkan nama saya Sela Damayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen risiko. Presentasi ini akan mencakup evaluasi efektivitas pengendalian, pentingnya kesadaran risiko, hingga analisis risiko non-finansial dalam organisasi. Dalam setiap aktivitas organisasi, resiko merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari karena adanya ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternal. Resiko tidak hanya berkaitan dengan kerugian finansial, tetapi juga mencakup risiko non-finansial seperti reputasi, hukum, sosial, dan kepatuhan. Risiko non-finansial seringkali tidak langsung terlihat, namun dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang dan mempengaruhi keberlanjutan organisasi. Oleh karena itu, manajemen risiko dibutuhkan sebagai pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan risiko agar tujuan organisasi tetap dapat dicapai. Pada soal pertama, saya membahas evaluasi efektivitas pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan bagian dari tahap mitigasi risiko yang dilakukan setelah risiko diidentifikasi dan dianalisis. Tujuan utama dari pengendalian ini adalah untuk menurunkan kemungkinan terjadinya risiko maupun dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Efektivitas pengendalian risiko tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan kebijakan atau prosedur tertulis. Banyak organisasi yang memiliki SOP yang lengkap, namun dalam prakteknya tidak dijalankan secara konsisten. Oleh karena itu, pengendalian risiko harus diukur dari hasil nyata, yaitu apakah tingkat risiko benar-benar menurun atau apakah organisasi menjadi lebih terlindungi dari potensi kerugian. Selain itu, pengendalian risiko harus selaras dengan tujuan organisasi. Pengendalian terlalu ketat namun menghambat operasional justru dapat menimbulkan risiko baru. Maka dari itu, pengendalian yang efektif adalah pengendalian yang seimbang antara pengendalian risiko dan kelancaran aktivitas organisasi. Untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko, organisasi dapat menggunakan beberapa metode. Metode pertama adalah dengan membandingkan tingkat risiko sebelum dan sesudah pengendalian ditetapkan. Jika pengendalian berjalan dengan baik, maka tingkat kemungkinan maupun dampak risiko seharusnya menurun. Metode berikutnya adalah audit internal, yang bertujuan untuk menilai apakah pengendalian dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Audit ini penting karena seringkali terdapat perbedaan antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan. Selain itu, organisasi juga dapat menggunakan Key Risk Indicator atau indikator risiko utama sebagai alat pemantauan. Key Risk Indicator ini berfungsi sebagai peringatan dini apabila terdapat tanda-tanda peningkatan risiko. Dengan adanya Key Risk Indicator, manajemen dapat mengambil tindakan korektif sebelum risiko berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Lalu, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian risiko tidak berjalan secara efektif, maka organisasi perlu melakukan langkah perbaikan. Langkah pertamanya adalah mengidentifikasi akar penyebab kegagalan pengendalian. Apakah disebabkan oleh desain pengendalian yang kurang tepat, atau pelaksanaan yang tidak konsisten, atau faktor sumber daya manusianya. Setelah penyebabnya itu diketahui, organisasi perlu melakukan penyempurnaan terhadap desain pengendalian agar lebih relevan dengan kondisi aktualnya. Pengendalian yang terlalu kompleks atau tidak realistis perlu disederhanakan agar mudah diterapkan. Selain itu, peningkatan kompetensi dan kesadaran sumber daya manusia menjadi sangat penting
Pengendalian yang baik tidak akan efektif tanpa dukungan karyawan yang memahami dan menjalankan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan perbaikan yang dilakukan memberikan hasil yang optimal. Pada soal kedua, saya membahas tentang pentingnya meningkatkan kesadaran risiko di lingkungan organisasi. Kesadaran risiko menjadi faktor kunci karena karyawan merupakan pihak yang paling sering berinteraksi langsung dengan aktivitas operasional sehari-hari. Banyak risiko yang muncul karena sistem yang buruk, tetapi akibat kelalaian manusia, seperti tidak mengikuti prosedur atau kurangnya kewaspadaan dalam bekerja. Kesadaran risiko bersifat preventif, artinya mampu mencegah risiko sebelum benar-benar terjadi. Dengan memahami risiko yang melekat pada pekerjanya, karyawan dapat mengambil tindakan yang lebih berhati-hati dan bertanggung jawab. Hal ini menjadi dasar dalam membangun budaya risiko yang kuat dalam organisasi. Kesadaran risiko yang penting memberikan dampak positif bagi organisasi. Karyawan akan lebih patuh terhadap terhadap standar operasional sehingga kesalahan kerja dapat diminimalkan. Selain itu, kesadaran risiko mendorong karyawan untuk lebih cepat mengenali dan melaporkan potensi risiko yang muncul di lingkungan kerjaan. Dengan demikian, organisasi tidak hanya bergantung pada manajemen puncak dalam mengelola risiko, tetapi melibatkan seluruh anggota organisasi. Hal ini akan meningkatkan ketahanan organisasi dalam menghadapi berbagai ketidakpastian. Manajemen memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran risiko. Salah satu inisiatif yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan pelatihan manajemen risiko secara berkala agar karyawan memahami risiko yang relevan dengan tugasnya. Selain itu, manajemen juga menyediakan sistem pelaporan risiko yang terbuka dan aman, sehingga karyawan tidak takut untuk melaporkan potensi risiko. Integrasi aspek risiko dalam KPI karyawan juga penting, agar kesadaran risiko menjadi bagian dari tanggung jawab individu, bukan sekedar kewajiban formal. Lalu menjawab soal selanjutnya terkait benchmarking resiko. Benchmarking resiko ini merupakan proses membandingkan praktik manajemen resiko organisasi dengan standar industri atau organisasi lain yang dianggap lebih baik. Tujuan utama benchmarking adalah mengetahui posisi organisasi dalam mengelola resiko serta mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki. Dengan melakukan benchmarking, organisasi dapat belajar dari praktik terbaik yang telah terbukti efektif, sehingga tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Dalam pengukuran risiko, benchmarking digunakan untuk membandingkan tingkat risiko yang dihadapi organisasi dengan standar industri. Informasi ini membantu manajemen menilai apakah risiko berada di dalam batas yang wajar atau justru lebih tinggi. Selain itu, hasil benchmarking dapat dijadikan dasar untuk menetapkan target peningkatan sistem manajemen risiko dan meningkatkan kematangan pengelolaan risiko organisasi. Lalu, perubahan lingkungan sosial dan politik dapat menjadi sumber risiko non-finansial bagi perusahaan. Risiko ini muncul dalam bentuk penolakan masyarakat, konflik sosial, atau perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak pada operasional perusahaan. Resiko sosial dan politik itu seringkali sulit diprediksi, namun dampaknya dapat sangat besar, terutama terhadap reputasi perusahaan dan keberlanjutan bisnis. Untuk mengelola risiko sosial dan politik, perusahaan perlu memantau dinamika lingkungan eksternal secara aktif. Selain itu,
membangun komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan seperti masyarakat dan pemerintah menjadi langkah penting dalam mencegah konflik. Program tanggung jawab sosial perusahaan atau CCR juga dapat membantu menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar dan mengurangi potensi resiko sosial. Lalu untuk jawaban soal yang terakhir, perubahan regulasi industri dapat menjadi sumber risiko non-finansial karena menuntut organisasi untuk menyelesaikan kebijakan dan proses bisnisnya. Ketidakpatuhan terhadap regulasi dapat menimbulkan sanksi hukum, gangguan operasional, serta kerusakan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perubahan regulasi harus dipandang sebagai risiko strategis yang perlu dikelola secara serius. Kepatuhan terhadap regulasi memiliki peran penting dalam mengurangi risiko non-finansial. Dengan mematuhi peraturan yang berlaku, organisasi dapat mencegah pelanggaran hukum dan menjaga kepercayaan publik serta regulator. Selain itu, organisasi yang proaktif dalam memantau dan menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi akan siap menghadapi tantangan dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari saya atas jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.